Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki tatanan lempeng tektonik yang paling rumit. Hal ini tidak terlepas dari beberapa lempeng tektonik yang menyatu dan membentuk Pulau Sulawesi itu sendiri. Salah satu akibatnya terbentuknya berbagai bidang sesar yang bahkan sampai saat ini masih berstatus aktif. Sesar Palu Koro merupakan sesar paling terkenal di Pulau Sulawesi, apalagi setelah peristiwa gempa dan likuifaksi Palu Donggala pada tahun 2018 silam. Selain sesar Palu Koro, di Pulau Sulawesi sebenarnya memiliki banyak sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa bumi. Salah satu sesar terbesar di Pulau Sulawesi adalah sesar Matano. Seperti namanya, sesar Matano melewati Danau Matano, yaitu sebuah danau tektonik terdalam di Asia Tenggara. Danau Matano merupakan sebuah danau yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas perimeter dari Danau Matano mencapai 164,1 km persegi, yang menjadikan danau ini sebagai danau terluas keempat di Sulawesi dan terluas kelima di Indonesia. Secara elevasi, Danau Matano terletak pada ketinggian 382 meter di atas permukaan laut. Sementara kedalaman maksimum dari permukaan mencapai 590 meter. Hal ini menjadikan Danau Matano sebagai danau terdalam ke-11 di dunia. Jadi kalau kita menyelam sampai dasar Danau Matano, itu sudah seperti menyelam di lautan sedalam 200 meter. Kalau umumnya danau di Indonesia terbentuk karena aktivitas vulkanik atau aktivitas kegunung apian. Hal ini berbeda dengan Danau Matano, di mana danau ini terbentuk karena aktivitas lempeng tektonik, sehingga danau ini termasuk sebagai danau tektonik. Danau Matano terbentuk karena aktivitas sesar Matano, yang diperkirakan danau ini sudah berusia sekitar 1-4 juta tahun. Sesar Matano sendiri merupakan salah satu sesar terpanjang di Pulau Sulawesi. Sesar ini memiliki panjang sekitar 190 km, mulai dari perbatasan Luwu Timur dengan Luwu Utara, memanjang ke arah tenggara sampai di pesisir Kabupaten Morowali. Sesar ini terbagi menjadi 6 segmen besar, yaitu segmen Kuleana, segmen Pewusai, segmen Matano, segmen Pamsoa, dan segmen Geresa. Secara umum, sesar Matano merupakan tipe strike slip fault atau sesar geser mendatar, yang pergerakannya sekitar 17-28 mm per tahun. Sesar Matano sampai saat ini masih berstatus aktif. Salah satu contoh gempa akibat pergeseran sesar Matano adalah gempa Morowali tanggal 1 Juni 2024. Gempa ini terjadi di laut yang berjarak 31 km di tenggara kota Bungku, Kabupaten Morowali, dengan kekuatan magnitudo 4,8. Walaupun gempa ini berada di perairan, namun sebenarnya gempa ini juga berada di jalur sesar Matano yang berada di bawah laut. Menurut beberapa riset, sesar Matano dapat memicu gempa dengan kekuatan lebih dari 7 magnitudo. Sementara itu, Danau Matano sendiri berada di antara dua segmen sesar Matano, yaitu segmen Pamsoa dan segmen Matano. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa Danau Matano adalah sebuah graben, atau bidang sesar yang turun kemudian terisi oleh air. Daryono dari BMKG pernah melakukan riset pada segmen Pamsoa yang berada di bagian tenggara Danau Matano. Riset tersebut menemukan retakan pada segmen Pamsoa akibat aktivitas sesar Matano. Dari hasil carbon dating pada endapan material pada bagian yang retak, diketahui usianya sekitar 5.218 tahun yang lalu dan 4.448 tahun yang lalu. Yang perlu digarisbawahi, umumnya endapan dalam hari ini karbon biasanya usianya lebih tua dari kejadian, sehingga bisa saja kejadian atau retakan pada segmen Pamsoa berusia lebih mudah. Jadi hal ini menjadi tantangan sendiri bagi peneliti ke depannya. Yang menarik dari wilayah Danau Matano sebenarnya bukan hanya masalah sesar, tektonik, gempa, ataupun hewan endemik. Tetapi di masa lampau terdapat sebuah kebudayaan yang cukup maju di wilayah ini. Namun sayangnya peradaban tersebut hilang dan bahkan sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Beberapa penelitian menemukan bahwa terdapat artefak-artefak peninggalan peradaban masa lalu yang tenggelam di dasar Danau Matano. Salah satu lokasi yang banyak menyimpan peninggalan peradaban masyarakat Matano adalah di Pulau Ampat.
yaitu sebuah pulau kecil yang terletak di pinggir bagian selatan Danau Matano. Di perairan di sekitar Pulau Ampat, pada kedalaman sekitar 3-15 meter, banyak dijumpai artefak-artefak peninggalan kebudayaan besi. Banyak dijumpai lelehan atau kerak besi, tembikar, arang, batu rijang, serta berbagai peralatan logam. Hasil penelitian yang dilakukan selama tahun 2016 sampai 2019 tersebut menyiratkan bahwa di sekitar Danau Matano pada masa lampau terdapat perkampungan pandai besi yang memproduksi berbagai barang logam. Menurut Dr. Triwurjani dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, masyarakat kuno di sekitar Danau Matano bukan hanya mengolah besi, tetapi juga dimulai dari proses penambangan biji besi itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan, dari mana mereka mendapatkan bahan atau sumber biji besi dari tempat tersebut? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Di bagian selatan Danau Matano, terdapat formasi Matano yang tersusun oleh batu gamping hablur dan kalsilutit, napal dan serpih, serta rijang dan batu sabak. Selain itu, terdapat pula kompleks Melange, Wasuponda yang tersusun dari serpentinit, sekis, batuan ultramafik, eklogit, serta lempung merah. Batuan-batuan tersebut diduga menjadi sumber bahan dasar dari pembuatan alat bantu seperti gerabah dan tembikar, serta juga menjadi sumber biji besi itu sendiri, menurut penjelasan dari Dida Yunaldi dari Pusat Survei Geologi. Di sekitar Danau Matano sendiri banyak ditemukan tanah laterit yang biasanya mengindikasikan bahwa batuan di wilayah tersebut banyak mengandung mineral logam. Sementara itu, batu rijang digunakan untuk memantik api serta untuk menjaga suhu api ketika peleburan biji besi. BTW, batu rijang sendiri juga biasa disebut sebagai batu api, karena batu ini jika dipontek, biasanya bisa mengeluarkan api. Dan bahkan di masa prasejarah sendiri, batu ini juga sudah digunakan untuk membuat api. Lalu sebenarnya peradaban besi di Danau Matano sudah sejak kapan sih? Dari hasil pengujian carbon dating, pada arang sisa pembakaran yang ditemukan di dasar Danau Matano, diketahui bahwa peradaban tersebut dimulai sekitar abad ke-8 Masehi. Kebudayaan besi kuno di sekitar Danau Matano sendiri diperkirakan bertahan dari abad ke-8 hingga abad ke-17 Masehi. Pada periode tersebut, produk-produk olahan besi dari masyarakat Matano kuno sangat terkenal bahkan keluar pulau. Bahkan berdasarkan buku Negara Kertagama, Kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa juga mengimpor besi-besi dari suatu wilayah yang disebut sebagai Pamor Luwu. Kawasan yang disebut sebagai Pamor Luwu inilah kemudian yang diduga oleh para peneliti sebagai wilayah di sekitar Danau Matano. Yang paling menarik dari kebudayaan besi Matano adalah terdapatnya kandungan nikel pada peralatan besi yang dihasilkan di wilayah ini. Hal ini selaras dengan peninggalan keris-keris dari Kerajaan Majapahit, terutama di Trowulan Mojokerto yang juga mengandung material nikel. Hal ini tentunya juga memperkuat dugaan bahwa Majapahit memang pernah menggunakan besi dari Matano untuk membuat keris ataupun barang yang lainnya. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, tentunya mengindikasikan bahwa kebudayaan besi di sekitar Danau Matano merupakan salah satu kebudayaan besi tertua yang ada di Indonesia. Lalu mengapa peradaban besi dari masyarakat kuno di Danau Matano bisa hilang dan lenyap? Menurut penelitian dari Suryatman dan tim, diperkirakan peradaban besi di wilayah Danau Matano hilang akibat suatu bencana. Diperkirakan pernah terjadi gempa bumi besar yang menyebabkan tsunami danau, dan pada akhirnya menenggelamkan kampung-kampung pandai besi kuno di sekitarnya. Hal ini didukung oleh temuan jejak-jejak patahan yang berada di dalam danau yang memiliki ketinggian sekitar 60 cm. Kondisi ini cukup logis mengingat Danau Matano sendiri merupakan sebuah depresi atau cekungan yang diapit oleh dua segmen sesar, yaitu segmen Pamsoa dan segmen Matano. Deformasi sesar yang dipicu oleh proses tektonik sangat mungkin menciptakan tsunami danau di wilayah ini. Jika kita bandingkan dengan masa sekarang, di mana Pulau Sulawesi menjadi wilayah yang banyak dilakukan pertambangan nikel. Salah satunya yang dilakukan oleh PT Vale, yang salah satu site-nya berada di selatan dari Danau Matano. Bisa dikatakan hal ini bukan sesuatu yang baru atau temuan baru, karena pada dasarnya,
Leluhur orang Sulawesi sudah sejak beberapa abad yang lalu sudah menambang bahkan memanfaatkan nikel dari wilayah ini. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @ricardo_novri7792. Kapan ada lagi VI 5-7 di era modern ini bang? Seperti Galunggung, Krakatau atau Tambora bang? Pertanyaan macam apa ini? Memangnya Anda suka kalau ada erupsi sebesar itu? Aneh banget nih netizen. Next. Dari @yosi_abdulaziz 6364. Salam kenal mas, dari Bandung Kota. Mau tanya kalau Gunung Malabar sama Gunung Patoha apakah bagian atau rangkaian gunung berapi bagian selatan kota Bandung? Apakah pernah mengupas kedua gunung tersebut? Mohon dijelaskan. Maklum, subret baru mas. Amitabha. Ya, Gunung Malabar sama Gunung Patoha itu sebenarnya ya sama-sama gunung api kuarter yang terbentuk dari sekitar 2,6 juta tahun sampai saat ini. Yaitu ya masih sezaman sama gunung mana itu Gede Pangrango, Gunung Ciremai, dan mayoritas gunung api yang masih aktif di Pulau Jawa. Ya cuma posisinya aja yang di bagian selatan kota Bandung. Gitu aja sebenarnya ya. Sama aja karena gunung-gunung yang masih aktif di Jawa Barat ataupun di mayoritas gunung api di Indonesia. Nice, next. Dari @arifals27. Mas mau tanya, apa sumber air panas itu menandakan bahwa di bawahnya ada aktivitas vulkanik? Soalnya di daerah saya ada sumber air panas tapi tidak ada gunung berapi. BTW saya dari Tuban, Jatim. Terima kasih. Sumber air panas itu bisa terbentuk karena dua proses ya. Yang pertama memang proses vulkanisme, atau yang kedua itu karena adanya proses gradien geotermal. Kalau di Tuban ya memang tidak ada gunung api, jadi tidak mungkin proses vulkanisme atau gunung api. Jadi yang kemungkinan ya ini adanya gradien geotermal. Jadi gradien geotermal itu simpelnya itu kalau kita masuk semakin dalam ke bawah bumi, semakin ke dalam itu akan semakin panas. Jadi kemungkinan ada air yang memang masuk sampai ke dalam bumi, dan otomatis itu juga memanaskan air tersebut kan. Nah karena mungkin ada kondisi tertentu misalkan sesar ataupun tekanan tektonik di titik tertentu yang menyebabkan air itu bisa keluar. Nah karena air itu posisinya sudah berada di lapisan yang panas, ya kemungkinan kalau keluar ya ikut panas. Tapi biasanya mata air panas yang bukan dari aktivitas vulkanik itu biasanya suhunya lebih rendah. Kayak mungkin di Tuban di tempatnya masnya ini juga suhunya tidak lebih panas daripada mata air panas misalkan yang ada di Cangar, di Batu, di Mojokerto itu. Kurang lebih seperti itu. Nice, next dari @sayuko44. Mas mau tanya, apa penyebab tipe gunung api berbeda-beda seperti tipe Maar, Precise, Strato, dan Kerucut, dan kenapa di Indonesia tipe gunung api Strato berbeda dengan yang di Kepulauan Hawaii? Terima kasih. Yang pertama pasti masalah proses pembentukannya ya. Kalau gunung api itu kan umumnya terjadi karena bisa karena 3 proses. Yang pertama subduksi antara lempeng, kalau di Indonesia lempeng samudra dengan lempeng benua. Terus proses lempeng divergen yang saling menjauh, lempeng samudra biasanya, lempeng samudra yang saling menjauh. Atau yang ketiga karena adanya hotspot. Hotspot ini biasanya karena adanya mantel plum atau ada cairan panas yang dari dalam lapisan mantel antara mantel bumi dan outer core itu naik ke permukaan sehingga memanaskan keras atau lapisan paling luar dari bumi. Yaitu bisa menyebabkan gunung api juga. Faktor lainnya itu karena karakter magma. Kan ada magma yang sifatnya mafic, intermediate, sama felsic. Tipe magma ini berpengaruh terhadap viskositas. Viskositas ini kekentalan cairan magma. Kalau magmanya semakin kental itu
bisa meletus eksplosif. Nah, tapi kalau kekentalan magmanya itu rendah, ya dia akan melebar aja. Nah, tentu saja ini berpengaruh terhadap bentuk tubuh gunung api itu ya. Kalau magmanya melebar ya kayak perisai, ya cuma ya gitu-gitu aja. Tapi kalau tipenya itu bisa sampai Velsik, itu ya bisa erupsinya bisa eksplosif. Ya kayak gunung-gunung api tipe strato itu kan bisa eksplosif, ataupun yang sampai super volcano itu. Apa yang mengaruhi tipe magma ini, karakter viskositas ini? Salah satunya adalah kandungan mineral Velsik. Kalau semakin tinggi mineral mineral silika. Kalau semakin tinggi silikanya, biasanya itu semakin besar eksplosifnya. Terus masalah Indonesia kenapa strato? Strato itu kan sebenarnya kan gunung api di Indonesia itu gunung apinya itu intermediate. Jadi ada aliran lava, tapi ada juga breksi. Breksi ini kan dihasilkan dari letusan eksplosif. Jadi kayak lava, breksi, kayak gitu, itu strato umumnya kayak gitu. Karena ya tipe magmanya itu intermediate di Indonesia rata-rata. Kalau HW itu berbeda memang, karena dia tipenya hotspot kan. Kalau di Indonesia kan tipenya intermediate. Jadi ya bisa aliran lava, bisa eksplosif. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Kalau pusing, ya baca sendiri. Dari Ed, jangan lupa doa 7075. Min, tolong dong pembahasan tentang jalan sekitaran alas daerah Purwodadi atau timurnya Waduk Kedung Ombo. Seperti banyak bukit karang atau dulu itu lautan. Purwodadi, daerahnya ini termasuk pegunungan Kendeng ya. Itu pegunungannya dari menjalar dari Kabupaten Semarang sampai Gresik. Nah. Apakah ini dulu lautan? Iya. Bahkan sebenarnya pegunungan Kendeng itu malah kalau mungkin di era Miosen itu malah cekungan. Lautannya itu cekungan, lebih tinggi daerah utaranya dan daerah selatannya. Jadi pegunungan Kendeng ini lebih rendah sebenarnya. Cuma karena proses tektonik yang rumit, jadi wilayah tersebut terangkat dan membentuk antiklinorium. Di bagian utaranya pegunungan Kendeng pun ada yang namanya Kendeng Trus. Kendeng Trus itu sesar naik Kendeng. Jadi apakah dulunya lautan? Ya memang lautan. Ini di masa depan prospek untuk migas pegunungan Kendeng. Kalau sekarang kan masih banyak yang dieksploitasi kan di zona Rembang atau pegunungan Rembang. Udah gitu aja, terima kasih yang udah nonton, udah komen dan subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.